Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan di materi basis data. Di sini saya Muhammad Afan Maulana dengan NPM 2007052038 menjelaskan tentang materi basis data. Apa sih basis data itu? Basis data itu adalah sekumpulan data yang disimpan secara terpusat dan terstruktur di sistem komputer, di suatu sistem, menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi atau menghapus data yang dibuat oleh programming. Ini juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi berguna. Basis data biasa dikelola oleh administrator basis data atau DBA. Hubungan pemodelan data dengan database. Pemodelan data adalah yang pertama langkah dalam database proses pengembangan. Melibatkan pengumpulan data, menganalisis data yang bisnis perlu melacak, dan kemudian membuat diagram organisasi itu data dalam entitas diagram hubungan. Proses pengembangan basis data. Hubungan entitas diagram seharusnya benar-benar menangkap dan model yang akurat organisasi kebutuhan informasi dan mendukung fungsi dari bisnis. Langkah keduanya, fase desain database atau pengembangan proses atau membuat langkah-langkahnya, menerjemahkan informasi yang sudah dikumpulkan yang didapat lalu dimodelkan pada entitas diagram hubungan ke tabel contoh bagan. Bagan contoh tabel mencantumkan di dalamnya itu, di dalam bagan, spesifikasi desain dan informasi dengan komponen nama tabel, nama kolom, kunci utama atau PK yaitu primary key adalah mengidentifikasi unik untuk setiap baris data, yaitu di dalam kolom itu dalam tabel sebuah data yang unik yang tidak dimiliki oleh data lain, dari tabel lain. Ada juga kunci asing atau FK. FK itu primary key, menghubungkan data dalam satu tabel ke data di tabel kedua dengan mengacu pada kolom primary key tadi yang di pertama, yang kunci utamanya di tabel kedua. Nulls itu menunjukkan jika kolom harus berisi nilai atau wajib. Unique menunjukkan jika nilai yang terkandung dalam kolom adalah unik di dalam meja atau di dalam tabel. Tipe data mengidentifikasi definisi dan format data disimpan di setiap kolom. Apa itu konseptual model? Sebuah konseptual model menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari sebuah bisnis, didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi memungkinkan mencerminkan kebutuhan di masa depan. Jadi sebuah rencana atau sebuah informasi dari perencanaan sekarang untuk kedepannya dan seterusnya untuk di masa yang akan datang. Mengatasi kebutuhan bisnis apa yang secara konseptual ideal, tetapi tidak membahas implementasinya, apa yang mungkin secara fisik. Disebut model hubungan entitas, diilustrasikan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Apakah hasil dari menyelesaikan proses data modeling, bisnis menggunakan data untuk meningkatkan penjualan data atau mengurangi biaya? Untuk mengumpulkan data ini secara akurat, bisnis harus membuat model konseptual dari data yang dianggap penting. Di dalam basis data itu terdapat entity, atribut, mandatory, tangible, intangible, volatile, dan opsional. Entitas itu apa sih? Entitas itu suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi misalnya bisa dianggap juga sebagai suatu entitas, misalnya entitas mahasiswa, itu di dalamnya ada apa, ada isinya dan lain-lain lah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Atribut itu suatu nama untuk kolom yang terdapat pada sebuah relasi. Relasi ntar kita jelasin di selanjutnya. Atribut juga sering disebut sebagai kolom atau field. Atribut itu ada di dalam entitas.
Mandatory, yaitu berupa data yang tidak boleh kosong dalam suatu atribut. Jadi mandatory itu sebuah data di dalam atribut, di dalam sebuah kolom yang harus ada. Tangible adalah sesuatu yang nampak atau data yang ada gitu dalam bentuk fisik. Intangible kebalikannya, yang tidak nampak atau tidak bisa dipegang atau disentuh. Volatil, volatil itu sesuatu data yang bergerak terus. Opsional, ya, dari kata opsi, ya, sebuah pilihan. Nah, kita lanjut langsung ke IRD. IRD itu entitas relationship diagram, merupakan salah satu dari data model. Dengan digunakan notasi grafik menggambarkan model IRD jadi lebih mudah dibuat dan dibaca oleh sang pembaca informasi. Model juga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bentuk tabel. Nah, relasi dalam basis data. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel. Jadi relasi itu hubungan antara entitas-entitas tadi, kolom, atribut, antar IRD. IRD itu sebuah bentuk nyatanya. Aplikasiannya tabel dengan mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi. Nah, relasi itu ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama dalam Oracle atau SQL data modeler yang dipakai dalam basis data sebuah perangkat lunak. Nah, relasi antar tabel dibagi berdasarkan dua hal, yaitu kardinalitas dan opsionalitas. Nah, kardinalitas itu relasi yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya, jadi berhubungan gitu. Kardinalitas relasi menunjukkan kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kardinalitas ini dibagi lagi menjadi 3. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya atau contohnya. Nah, opsionalitas relasi yang menunjukkan harus atau tidaknya suatu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Opsionalitas ditandai dengan garis putus-putus. Nah, PT-nya udah. Ini kita langsung saja ke relasi. Apa itu contoh dari relasi opsionalitas dan kardinalitas? Nih, di sini ada contohnya relasi opsionalitas dengan studi kasus Liga Sepak Bola dengan klub sepak bola. Nah, di sini ini namanya entitas klub sepak bola. Atribut-atributnya ada ID, ada nama. Di sini juga ada Liga Sepak Bola. Ini namanya relasi opsionalitas yang ditandai dengan putus-putus, garis putus-putus. Nah, seperti ini. Cara membacanya, analoginya, setiap liga harus memiliki peserta atau klub sepak bola. Sedangkan suatu klub setidaknya tidak harus memiliki atau mengikuti liga. Jadi, klub sepak bola itu harus mengikuti sebuah liga. Tapi salah satu klub sepak bola itu nggak harus liga itu nggak harus nunggu klub sepak bola. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini relasi kardinalitas. Yang pertama kan tadi ada 3 nih contohnya jenis-jenisnya. Yang pertama one to one. One to one itu saling berhubungan. Di sini studi kasusnya antara mahasiswa dan KTM. Nah, cara membacanya atau analoginya, suatu mahasiswa harus memiliki 1 KTM wajib. Nah, sedangkan KTM wajib harus dimiliki 1 mahasiswa. Jadi saling berhubungan. Jadi mahasiswa itu wajib mempunyai KTM karena biar diakui dia mahasiswa. Nah, KTM juga harus dimiliki oleh mahasiswa. Nggak boleh oleh karyawan. Atau enggak, itu karyawan ada beda lagi. Relasi yang kedua, one to many. Nah, one to many di sini studi kasusnya antara ibu dan anak. Nah, ini relasi gambar relasinya. Nah, kenapa putus-putus? Karena one to many, 1 untuk banyak lah istilahnya gitu artinya. Studi kasusnya antara ibu dan anak. Cara membacanya, 1 ibu memiliki 1 atau lebih anak. Sedangkan 1 anak hanya dimiliki 1 ibu. Jadi ibu ini bisa mempunyai banyak, many. Nah, di sini yang many-nya yang anak. Juga sebaliknya, many itu one ibu. Banyak anak
tapi hanya memiliki satu ibu. Dia dilahirkan oleh satu ibu. Yang ketiga, many to many. Studi kasusnya di sini relasi antar tabel resep dan obat. Nah, many to many, resep banyak. Nah, ada atributnya ID resep, aturan. Nah, obat ID obat, nama obat, tanggal expired. Jadi many to many itu saling berhubungan. Jadi resep memiliki daftar obat, dan obat juga harus memiliki resep. Jadi saling berhubungan gitu, many to many. Banyak obat ada banyak, resep juga ada banyak. Misalnya resep sakit tipes atau sakit flu gitu, sakit batuk, sakit kanker kantong kering, itu beda ya. Resep nih, obat, saling berhubungan. Itu dia kalau relasi, opsionalitas, kardinalitas. Ini komponen. Nah, di IRD itu ada detail komponen. Nah, di sini contohnya kita aplikasikan ya. Komponen-komponen di dalam sebuah relasi dan juga dalam IRD. Nah, di sini kita ada sebuah entitas dokter. Nah, di mana di dalamnya memiliki atribut ID dokter. Nah, primary key itu ditandai dengan tanda pagar di dalam data modeler seperti tadi. Dan nama, ada spesialisasi atau ini dokter bagian apa dia. Memeriksa sebuah pasien. Pasien pun memiliki nomor antrian sebagai primary key-nya. Foreign key-nya ya bisa seperti nama, umur, pilih salah satu. Diberi resep obat. Jadi dokter memeriksa pasien dan pasien diberi obat. Nah, keterangannya dari komponen ini di atas, atribut mandatori dilambangkan dengan tanda bintang. Nah, ini namanya mandatori yang tadi dijelaskan sebelumnya, di mana mandatori merupakan atribut yang harus diisi. Jadi wajib harus ada nama, misalnya nama obat. Nah, jadi harus tahu kita nama obat di dalam resep itu. Kalau nggak ada, gimana kita ntar mau beli obatnya? Ntar nggak sembuh-sembuh sakitnya. Atribut opsionalitas dilambangkan dengan tanda bulat. Nah, di mana opsionalitas merupakan atribut yang tidak harus diisi. Atribut primary key atau unique number dilambangkan dengan tanda pagar. Nah, ini yang tidak dimiliki ID resep kan beda-beda tuh. Nomor antrian juga beda, nomor 1, nomor 2, ID dokter nggak boleh sama. Penjelasannya, dokter memeriksa pasien lalu diberikan resep oleh dokter. Dalam entity dokter memiliki ID sebagai primary key, di mana hanya ada satu ID pada setiap dokter. Nama dokter dan spesialisasi sebagai identitas pada sebuah dokter yang harus diisi atau foreign key atau FK. Dalam entity, pasien memiliki atribut nomor antrian sebagai primary key. Nah, cara membacanya tadi penjelasannya, di mana hanya ada satu nomor pada setiap pasien atau unique number. Nama pasien sebagai identitas pada seorang pasien harus diisi atau foreign key, dan juga tanggal periksanya. Wajib tuh tanggal periksanya, nggak tahu lagi. Dalam entity resep, memiliki atribut ID resep sebagai primary key. Nah, kuncinya di mana hanya ada satu nomor pada step resep atau obat, nama obat, dan aturan harus diisi untuk pasien. Detailnya, nah, ini dokter sebagai entity A, solid line-nya tadi penghubungnya ini. Memeriksa relationship name. Nah, ini penghubungnya. Nah, ini memeriksa relasinya, nomor relasinya, dan relasinya di sini kardinalitas antara ke pasien. Saya itu aja cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.